Halo guys, selamat datang di Bronson Audio YouTube channel. Kali ini kita mau anniversary sedikit. Kita ulang tahun 6 bulan sudah kita ada di YouTube channel. Dan senang banget sudah pencapaian kita berkat dari kerjasama teman-teman. Sudah bantu subscribe dan follow kita. Dan di sini ada mobil Innova Reborn yang kita naikkan ke YouTube. Udah Innova yang kelima. Jadi cukup sering ternyata mobil tentang Toyota Innova ini kita bahas, dan memang salah satu mobil yang kita gunakan sering sebagai harian atau daily use kita ya guys. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Innova Reborn atau mobil harian yang cukup sering, bisa mencoba untuk mampir ke Bronson untuk kita tanya jawab mau upgrade-nya seperti apa untuk memaksimalkan perjalanan selama berkendara biar betah dan nyaman guys. Karena biasanya nih yang aku udah unit misalkan kebutuhan kita di jalan tuh udah nggak bisa kita pungkiri ya. Misalkan kita butuh map, bisa butuh musik juga kita bisa dapat dari Bluetooth, Spotify, update terus lagu-lagunya dari YouTube Music. Jadi nggak hanya selalu emang dari radio, suara juga beda banget guys. Soalnya kalau kita dapat source-nya suara bagus, terus audio kita bagusin lagi bakalan lebih nyaman. Jadi jangan lupa multimedia kita naikin, kita upgrade, dan audionya juga. Kenyamanan pakai peredam tambah Yahut. Jadi semuanya itu kita bisa bikin di paket audio yang kita tawarkan itu cukup menarik buat teman-teman yang mau mulai dari di bawah 10 juta sampai yang di atas 50 juta. Itu bervariatif banget. Dan lagi satu dari mobil ini sendiri kita bisa naikkan dari OEM 3-way, 4-way sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita langsung aja lihat barang apa yang dipasang di mobil ini, langsung cek ke belakang. Yuk. Oke guys, sekarang kita mau ngobrolin produk apa saja yang kita pasang di mobil Innova Reborn ini. Di awal kita bakal ngobrolin tentang head unit. Di head unitnya kita menggunakan Kenwood DMX 9720XS. Di sini ini tipe Kenwood terbaru berlayar 10 inch, jadi layarnya terbesar dan dia tetap suaranya sudah high res ya. Jadi dari teman-teman yang butuh unit besar, butuh entertainment yang wah dari merek Kenwood ini tersedia. Harganya di kisaran 15 juta. Jadi dia bodinya double din. Buat teman-teman yang body double din, mobil apapun ini bisa masuk. Jadi nggak harus khusus karena dia floating maju ke depan. Dan tetap seperti yang sebelumnya, fiturnya sendiri udah terlengkap. Jadi dia ada Apple CarPlay, Android Auto, HDMI, terus dia bisa mirroring, dan kameranya sudah ada 4 input. Dan yang mungkin buat pengguna audio ya itu format dan storage yang kita masukkan, misalkan flash disk-nya itu bisa mencapai 2 tera. Oke, lanjut dari head unit kita langsung ke DSP-nya, karena biasanya instalasi dari HU kita ke prosesor. Prosesor kita menggunakan Helix DSP3. Ini juga sudah high res guys. Jadi dari sini high res ketemu high res lagi. Cakep suaranya. Yang ngebedain suara high res itu bikin suara lebih bening, clear, dan teman-teman bisa langsung ngerasain perbedaannya signifikan. Jadi pasti kerasa banget perubahan, improve ya. Dari DSP3 ini kita ada 8 channel prosesor, dan kita langsung masukkan ke prosesor Flux seri Evo 100.4 nih. Mungkin teman-teman mau lihat seperti apa, ini aku udah keluarin produknya. Nah seperti ini guys, jadi bisa dilihat sendiri. Ini sih sebenarnya kita udah pasang di dalam mobil, udah selesai, tapi lebih kurang produknya seperti ini. Ini biar bisa langsung terlihat, dia 4 channel guys powernya. Ini kisaran harga di 9 jutaan. Dan dari prosesor yang DSP3 ini harganya di hampir 8 juta.
jadi lebih kurang ya, ada harga-harganya. Sebenarnya kita juga bisa budgetin dari budget kita sendiri, teman-teman mau di angka sekitar berapa, supaya membangun satu unit paket audio itu bisa sesuai dengan budget kantong kita ya, nggak maksa banget. Terus di sini kebetulan kita emang ada promo cicilan dari Blibli dan Tokopedia. Jadi buat teman-teman mau melakukan cicilan, kita bisa langsung masuk ke dalam akun Blibli kita di Bronson Audio. Oke, lanjut kita ke speaker. Dari power menggunakan 2 piece 4 channel, dan lanjut ke flux. Fluxnya ini 3-way SC 361. Nah, dan ini contoh pilar yang dibawa pulang sama teman-teman. Jadi misalkan teman-teman bikin pilar di Bronson, teman-teman bakal bawa pulang pilar ori. Jadi orinya nggak akan dirusak, semuanya kembali lagi. Dan nanti pas mau jual mobil atau mau balikin ke standar, teman-teman mau ganti lagi, balik lagi, ini orinya bisa dipasang, tidak dirusak ya. Oke. Pengerjaan pilar kita seperti biasa, info mobil umum, kita 4 hari pengerjaan. Oke guys, sekarang kita mau lihat proses dari pengerjaan di mobil Innova Reborn. Ini adalah contoh yang kita lagi kerjakan di pilar mobil Innova, pilar A-nya nih guys. Di sini ada profesional muda yang membantu kita untuk pembuatan pilarnya. Boleh perkenalkan diri, Pik? Hai. Nah, ini di sini ada Topik yang sudah biasa mengerjakan proses pilarnya nih guys, salah satu dari tim Bronson yang buat pilar. Nah, dari proses pengerjaan pilar sendiri biasanya membutuhkan waktu berapa hari, Pik? Sekitar 4 hari sampai selesai, kira-kira 4 hari ya. Itu mobil umum. Ya, kalau misalkan mobil lain yang mau agak-agak susah itu kita bisa lihat dari segitiganya biasanya, Pik ya. Kalau gede biasanya proses pembuatannya seperti kita Maybach itu lebih susah dibandingkan yang tidak ada. Ya betul teman-teman. Jadi umumnya sih bisa 4 hari, tapi kalau makin rumit atau makin besar si proses segitiga jendela kaca ini, kita mungkin bisa sampai 5 hari, 6 hari gitu. Lanjut dari proses kita maju ke pengerjaannya, Pik. Apa aja sih sebenarnya yang dalam 4 hari itu yang kita kerjain? Kita itu biasanya pasangin lakban. Karena nomor 1 kan safety. Safety, oke. Kedua, kita ambil pilar aslinya dia untuk kita cetak sebagai mau. Oke. Ya, itu yang dari hati itu dari mana tuh? Setelah udah nyetak nih, baru kita bikin ring. Oke, ring ya. Setelah bikin ring, baru nih kita nyari angle-nya. Angle. Kan waterpass digital biar pengukur presisi. Nah, nggak asal bikin. asik. Cakep banget tuh. Setelah kita nyari arah, udah sama nih angle-nya ketemu. Nah, udah nih kita mau mulai pembentukan. Pembentukan. Juga nggak asal bentuk. Ingat nomor 1 bagusnya. Dan itu biasanya prosesnya kita pakai hati. Wah, Kalau hanya asal gila kamu. audio biasa-biasa nggak bisa semua. Nah, tuh gila kan teman-teman. Kenapa kok kita 4 hari? Karena kita itu melihat nih, bagusnya gimana nih. Cakepnya, rapihnya dari sudut Yang paling bagus dah gimana? supaya nggak terlalu gede juga bentuknya guys. Gimana caranya kita modelnya bagus, ramping, dilihatnya itu nggak bosan. Betul. Ya bener guys. Juga ibaratnya dengan pengerjaan waktu yang sekian seperti itu 4 hari, dia nggak kecewa. Masa udah lama hasilnya jelek? Nah, terus beda banget nih, boleh teman-teman buktikan dari kokohnya bahan, hasil suara dan
model udah pasti kita maksimalin. Dari proses pengerjaannya sendiri bukan istilahnya bikin lama untuk lama-lamain ya guys dengan harga yang sekian. Jadi kita benar-benar maksimalkan dari semuanya gitu guys. Nah, hari ketiga sudah kita bentuk, hari keempat baru ya Pik kita. Hari keempat baru tuh. Di sini ada dua opsi, mau dibungkus manual tanpa sambungan atau mau dijahit. Nah, iya betul. Karena ini dua-duanya bisa. Ada bungkus sendiri bisa, jahit sendiri juga bisa. Karena kita semua ada di sini lengkap. Ada timnya ya, jadi ada bisa jahit, bisa bungkus seperti original bahan pilar aslinya. Jadi teman-teman bisa coba hasil dari kita, suaranya sendiri seperti apa. Nanti tunggu Mas Topik selesai mengerjakan ini, kita akan bungkus dan lihat gambar hasilnya setelah dibungkus dan suaranya yang pasti keren, oke? Dan di speakernya sendiri bisa dilihat nih teman-teman produknya. Langsung aja mau dilihat band, ini kartu garansi dari si Fluxnya, dan produknya sendiri sudah mendapatkan passive crossover, tapi kebetulan di tipe mobil ini kita memasangkan dengan main aktif guys, jadi pasifnya kita nggak pakai. Nah, Twitternya sendiri ini ada kita barangnya, dan ini dari mid-range dan si mid bassnya 6,5 inch gitu guys. Jadi kita langsung bisa pasangkan dengan membuatkan pilar dulu, baru kita pasangkan produknya. Ini main aktif 8 channel itu, jadi kita main 6 channel aktif untuk 3-way dan 2 untuk subwoofer. Subwoofernya kita sementara ini menggunakan reference, tapi nextnya kita ada planning untuk mengupgrade ke GL audio. Jadi si customer ini akan awalnya sebelum naik ke 3-way juga sudah mulai memasangkan 2-way. Jadi setelah 2-way lebih kurang setelah dipasang, speaker 2-way-nya dipindahkan ke rear. Jadi step by step juga ya guys. Ini step kedua. Yang dilakukan adalah speaker 2-way pindah ke belakang, naik speaker 3-way yang baru. Jadi tetap bisa dipakai produknya, hanya kita mengupgrade dengan DSP dan head unit dan powernya. Lanjut dari ini, rencana subnya akan kita bikin custom guys, supaya rapi di bagasi di samping. Tapi itu next step. Dan contohnya teman-teman bisa lihat lebih rapi dan nggak makan tempat seperti sekarang ini. Emang kita ada box ya. Tapi kalau buat teman-teman ini tidak mengganggu dan memang apa bisa dibilang gue nggak masalah sih, oke, ini bisa dipakai gitu ya kan. Nextnya upgrade aja, oke. Dan produknya kita udah bahas semua di mobil ini. Kita mau langsung lihat seperti apa pemasangannya di bagian interior driver. Oke, kita langsung aja ke depan, yuk. Oke guys, kita ada di mobil dan kita mau coba head unit terbaru dari Kenwood yang ukurannya 10 inch, paling besar dari Kenwood ini guys, dan paling pintar untuk saat ini di Kenwood. Di tipe ini kita lihat layar depannya aja dia udah animasi ya, bisa dibilang gerak-gerak dan ganti. Dan ini tampilan yang sebelumnya dia akan tampilkan di sini. Yang misalkan terakhir kita buka, ini saya terakhir bukanya di YouTube mirroring, dia tampilkan di sini. Kita bisa milih juga untuk model lain. Sini ada satu lagi, nah jadi tampilannya mau polos, ada gambar-gambar. Ini menu awal yang kita pasang. Misalnya kita lagi wireless mirroring, Apple CarPlay juga bisa sama Android Auto. Jadi ini fitur-fitur yang sering. Kalau teman-teman mau masang TV tuner digital, AV-in ini bisa, atau mungkin nambahin AV-in tuh mau mungkin dari headrest atau tambahan TV lain yang mau masuk ke sini, ini bisa. iPod atau HDMI juga bisa. Jadi cukup enak.
banyak. Untuk inputnya sudah ada banyak tersedia. Kita lanjut aja langsung, karena teman-teman udah mungkin sering aku ceritain tentang Apple CarPlay, Android Auto, itu udah cukup sering banget. Jadi kita mau coba gaya lain pakai wireless mirroring. Sebelum kita tes audionya, jangan lupa teman-teman dibantu untuk di subscribe channel kita. Semoga kita bisa lebih rajin lagi, lebih maksimal lagi dalam membuat video-video yang bertemakan audio dan otomotif di dunia ya yang kita kerjakan, supaya kita tambah semangat ya. Dibantu untuk komennya, like-nya, dan juga di follow Instagram kita ada di _audio. Kita ada juga channel untuk untuk bukan lokal online-nya di Tokopedia dan Blibli. Di situ juga ada Bukalapak, cuma agak jarang di Shopee dan Bukalapak. Kita lebih sering di Tokopedia dan Blibli. Jadi mau chat dulu, misalkan teman-teman ada permintaan khusus, silakan chat kita langsung di WhatsApp atau DM Instagram. Sekarang kita balik lagi ya ke sini. Di pilar pemasangan kita ini custom yang kita buat. Prosesnya itu seperti yang biasa kita lakukan, itu 4 hari. Pengerjaannya juga seperti ini guys. Jadi kita biasanya menawarkan pengerjaan untuk finishing 2 macam. Jadi di sini kita bisa menggunakan bahan warna dengan warna pilar dan interior yang mendekati warna pilar aslinya, atau ini kan bisa dengan jahit atau kulit ya, atau dengan dibungkus warna yang ori dengan bahan ori, jadi nggak ada jahitan. Teman-teman suka yang dijahit pilarnya atau yang dibungkus seperti original. Dan bentuk kita juga bisa menyesuaikan, tapi umumnya yang kita buat seperti ini. Kalau ada request dari teman-teman bisa diomongin juga dari sebelum pengerjaan kita. Untuk di tipe Flux, kebetulan ini kan SC ya guys, jadi dia udah ada tambahan optional untuk tutup jaringnya nih, seperti ini. Ini ada yang rapat. Kalau teman-teman mau yang model seperti ini kan tipe SC, jadi dia ada juga yang palang 2 begini. Ini kan rapat karena mungkin terhindar dari anak-anak yang suka kadang-kadang mencet-mencet atau menusuk, jadi ini lebih aman. Jadi kalau mau yang model palang 2 ini ada juga model ini ya. Jadi interior lebih kurang seperti ini terlihat. Ini upgradean beda dengan yang OEM yang sebelumnya kita pernah bahas. Sebelum ini kita nggak ada sempat ngomongin OEM, dan sebelum yang ini jadi ada 5, ini yang kelima, yang ketiga OEM, yang keempat itu tentang 3-way juga, hanya head unitnya berbeda nih guys. Sekarang kita upgrade juga dengan seperti ini, unitnya pakai Kenwood, kemarin sebelumnya pakai Pioneer Android ya. Lebih kurang contoh tampilannya, dan kita akan langsung mainkan di YouTube dengan cara mirroring, wireless mirroring. Kita buka, kita lihat di sini biar kita kontrol. Ini ada buat contoh aja penggunaan head unit Kenwood 10 inch-nya. Kita coba touchscreen di sini. Jadi kerennya lagi di sini bisa 2-way ya, mirroringnya wireless tanpa kabel, dan ini bisa sama dengan HP kita. Kita sekarang tes suaranya. Tak mampu Nah, kita dengar dulu ya guys suara dari Missy Latea. hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di
tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu. Untuk temen-temen yang penasaran lagu lain boleh request, tapi kita sih biasanya mencari lagu cover seperti ini untuk aman dari copyright ya guys. Kenapa kita nggak semuanya selalu lagu-lagu yang umum dan penyanyinya terkenal, karena ya itu sesekali ya tapi sesekali enggak gitu, buat hindar dari kena copyright dari YouTube. Jadi buat kalau ada request beberapa lagu yang teman-teman penasaran seperti apa suaranya di mobil, nanti kita usahakan bisa kita coba putar ya. Oke, sekian kayaknya video kita udah ada beberapa lagu, udah cukup. Udah, sampai ketemu di video kita lainnya. Aku thank you banget untuk komen-komen teman-teman yang sangat membangun dan positif. Oke, pastinya kita tunggu komen lainnya. Thank you guys for watching. Bye bye.